Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Pesan FX. Kemudian seperti biasa teman-teman, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan. Dan bila ada di antara kita, sahabat kita maupun keluarga kita, mungkin hari ini ada yang kondisinya sedang kurang sehat, mari kita doakan semoga Allah segera memberikan kesembuhan teman-teman. Kemudian juga bagi kita yang hari ini sedang berjuang dan mengalami kesulitan dalam persoalan ekonomi dan persoalan keuangan, mari kita doakan juga semoga Allah segera memberikan solusi dan jalan keluar teman-teman. Oke teman-teman, kita hari ini akan berbicara tentang Open Mainnet. Jadi kita akan membahas tentang P-Network, kemudian korelasinya dengan geopolitik dan geostrategi untuk mensukseskan Open Mainnet P-Network pada tahun 2024 teman-teman. Jadi P-Network sebagai proyek inovatif di dunia kripto ini memiliki fokus besar pada peluncuran Open Mainnet. Namun sebuah kondisi penting yang harus dipertimbangkan adalah ketiadaan lingkungan eksternal yang merugikan yang dapat menghambat kesuksesan P-Network. Dalam konteks ini kita akan menjelajahi bagaimana peristiwa dunia dapat mempengaruhi mata uang termasuk P dan bagaimana pengelolaan waktu yang tepat dapat mengakomodasi faktor-faktor global ini teman-teman. Di dalam video ini teman-teman kita akan berbicara tentang faktor-faktor global yang mempengaruhi ekonomi, kemudian mata uang fiat maupun mata uang kripto, dan khususnya mempengaruhi juga terhadap pembukaan Open Mainnet dari P-Network teman-teman. Karena kita tahu secara geopolitik uang, blockchain hari ini tidak bisa dipungkiri, ini adalah sebuah alat geopolitik teman-teman. Yang pertama kita akan berbicara tentang krisis makroekonomi. Jadi kalau kita melihat pada Economic Outlook 2024, ini tantangan ekonomi 2024 ini tidak mudah dan semua negara harus bersiap teman-teman. Jadi krisis makroekonomi di berbagai negara dapat memiliki dampak besar pada nilai mata uang, termasuk P-Network teman-teman. Di dalam menyusun jadwal peluncuran Open Mainnet, sangat penting untuk mempertimbangkan kondisi ekonomi global, kemudian memahami tren pertumbuhan, dan mengidentifikasi potensi resiko yang dapat muncul selama krisis ekonomi, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang perkembangan hukum dan regulasi yang tidak menguntungkan, teman-teman. Terkadang perkembangan hukum atau regulasi di tingkat global dapat menjadi tantangan. Tim inti dari P-Network perlu menjaga kehati-hatian saat merencanakan peluncuran Open Mainnet untuk menghindari kemungkinan dampak negatif dari perubahan hukum yang tidak diinginkan. Karena kita tahu bahwa teknologi blockchain berdasarkan artikel yang ditulis oleh seorang analis yang bernama Bambang Pratama pada tahun 2018 teman-teman, bahwa teknologi blockchain dan mata uang kripto itu bisa menimbulkan dan memicu tantangan hukum di masa depan teman-teman. Karena bagaimanapun juga teknologi blockchain dan mata uang kripto itu baru dikenal pada tahun 2009 teman-teman. Kemudian kita tahu bahwa pada saat terjadi COVID tahun 2021 itu dampaknya terhadap pasar tenaga kerja dan kemudian berbagai kebijakan perekonomian di kawasan Asia Pasifik dan dunia secara global itu luar biasa teman-teman. Jadi ketidakpastian dalam industri kripto dan pandemi seperti yang pernah dialami itu juga merupakan faktor-faktor yang perlu diperhitungkan. Penjadwalan yang cermat harus memperhitungkan bagaimana kondisi industri dapat berubah secara tiba-tiba dan dampak pandemi terhadap partisipasi dari komunitas pionir teman-teman. Jadi simpelnya misalkan contoh untuk kita biasanya melakukan kopi darat kalau para pionir di Indonesia, kemudian juga barter secara offline itu apabila terjadi
terjadi pandemi, maka hal itu juga akan sangat mempengaruhi teman-teman. Kemudian yang paling penting teman-teman, ini adalah faktor eksternal yang tidak terduga. Jadi faktor-faktor eksternal seperti konflik bersenjata atau peristiwa tidak terduga lainnya dapat membawa ketidakpastian yang signifikan teman-teman. Peluncuran waktu pengelolaan waktu peluncuran Open Mainnet ini harus memperhitungkan risiko terkait dengan situasi geopolitik yang mungkin akan merugikan teman-teman. Kita tahu bahwa hari ini dunia barat sedang terjebak di antara perang Ukraina dan perang Gaza. Sementara kita juga tahu bahwa P-Network ini kantor pusatnya ada di California, Amerika Serikat, teman-teman. Jadi perusahaan yang bernama Social Chain yang mengeluarkan produk bernama P-Network itu bisa dikatakan adalah sebuah produk dari Amerika Serikat. Sementara kita melihat bahwa Amerika Serikat hari ini dan dunia barat sedang terjebak di dalam perang Ukraina dan perang yang ada di Gaza, teman-teman. Jadi pengelolaan waktu peluncuran Open Mainnet dalam menghadapi kondisi-kondisi global saat ini, P-Network kalau kita lihat teman-teman ini berkomitmen untuk melindungi hasil kerja keras dan dedikasi dari komunitas para pionir. Pengelolaan waktu peluncuran Open Mainnet akan melibatkan evaluasi mendalam terhadap semua faktor yang telah kita sebutkan tadi. Dan core team menyadari bahwa meskipun tidak dapat mengendalikan peristiwa yang ada di dunia, tapi core team meyakini bahwa kita sebagai para pionir memiliki kendali atas peluncuran Open Mainnet, teman-teman. Jadi kesimpulannya teman-teman, di dalam menjawab tantangan geopolitik dan geostrategi, P-Network memprioritaskan keselamatan dan keberlanjutan komunitasnya. Pengelolaan waktu yang bijak akan memastikan bahwa Open Mainnet diluncurkan pada saat yang paling menguntungkan, mengambil semua faktor global yang tidak terduga menjadi pertimbangan utama, teman-teman. Jadi demikian teman-teman update informasi tentang dampak geopolitik dan geostrategi terhadap dunia blockchain, khususnya terhadap P-Network. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa dalam ilmu geopolitik uang, blockchain hari ini dikenali dan diidentifikasi sebagai alat geopolitik, teman-teman. Oke, demikian update informasi bagi teman-teman yang ingin berkomentar menyikapi persoalan geopolitik dan geostrategi dalam hubungannya dengan dunia blockchain. Silakan komen di komen yang ada di bawah video ini, baik komen positif maupun komen negatif dipersilahkan. Oke, tetap semangat klik petirnya, jangan lupa diseruput kopinya. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.